kita mulai. Pak Rido, silakan Pak Rido. Bisa Iya. memandu kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak Rido. Iya, baik. Terima kasih, Pak Pio. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suara saya bisa didengar? Iya, Pak Rido. Jelas. Baik. ST, dan itu menjadi salah satu dasarnya. Iya, sebelumnya mohon maaf karena kebetulan saya untuk pagi ini baru bisa hadir melalui handphone ya untuk pertemuan atau pelatihannya ini dengan Zoom-nya. Pertama-tama kami semua dari PPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya tim dari programming, pelatihan pengantar programming ini ya, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin untuk seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kiranya dibukakan pintu maaf. Semoga di tahun-tahun berikutnya kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Melanjutkan kegiatan yang sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan lebih ya. Jadi nanti kita akan melanjutkan kembali sampai dengan pelatihan bulan terakhirnya itu sekitar 5 bulan jangka waktunya. Nah, untuk periode kali ini kita masih melanjutkan juga materi sebelumnya yang sempat tertunda karena ada persiapan ini ya, perayaan Idul Fitri dan kegiatan hari besar lainnya. Jadi pertemuan sebelumnya tidak dilaksanakan. Sebelumnya kami mohon maaf atas segala kekurangan. Materi pertemuan kali ini melanjutkan mengenai SQL ya. Jadi sebelumnya juga sudah disampaikan oleh pematerinya, yang mana nanti juga akan tetap dilanjutkan oleh Bapak Narezi Febrianza mengenai materi SQL. Jadi kita sudah memulai materi ini mulai dari HTML, kemudian CSS, dan SQL. Jadi rangkaian pelatihan ini merupakan pelatihan pengantar ya, pelatihan dasar. Nah, kenapa untuk yang database ini kami memilih SQL? Karena salah satu dasar kita untuk memahami, untuk membangun suatu web itu lebih mudah menggunakan SQL ketimbang nanti mungkin ada yang tidak struktur ya, tidak terstruktur sepertinya yang misalnya MongoDB dan lain-lainnya. Jadi untuk yang SQL ini dia merupakan database ya. Maksudnya query yang digunakan untuk ada di database. Jadi database-nya itu dia bersifat relational database. Jadi dia mempunyai keterkaitan ataupun dia punya struktur sehingga dia mudah untuk dikelola. Nah, karena dia punya struktur, dia biasanya akan mempunyai query. Query itu dia akan dilakukan query dari struktur-struktur tadi, sehingga nanti bisa dikelola untuk menampilkan data yang sifatnya dinamis. Nah, query itulah yang nanti disebutnya dengan SQL atau Structure Query Language ya. Jadi Structure Query Language alias bahasa query yang struktur untuk menyimpan dan membuat query database. Nah, untuk kali ini, jadi tadi sudah disampaikan di grup kegiatannya, hari ini kita mudah-mudahan para peserta sudah mempersiapkan menginstal Apache ya, Apache yang nanti akan kita gunakan. Jadi sebenarnya Apache ini apa? Dia mempermudah kita kalau kita membangun web server ya.
Jadi kalau kita bangun web server, jadi diinstal dengan Apache, semua kebutuhan itu sudah disiapkan. Nah, kalau misal di Linux itu bisa menggunakan Nginx ataupun yang lainnya. Jadi kalau Apache ini bisa digunakan di OS-nya yang tipenya Windows dan Linux ya. Nah, dengan adanya Apache ini, jika peserta semua sudah menginstal, nanti kita akan mencoba untuk mempraktekkan membangun suatu website yang dinamis. Nah, insya Allah nanti menggunakan query-query SQL ya, karena dia sudah sudah terintegrasi di dalam Apache tadi. Nah, kemudian untuk tipe RDBMS ini ada banyak ya. Itu ada seperti Oracle, kemudian ada Postgre, kemudian ada MySQL, kemudian ada Microsoft juga punya ya, Microsoft SQL Server. Nah, itu semua merupakan RDBMS yang umum ya, yang umum digunakan. Jadi kita pilih saja salah satunya, nanti kita uji coba menggunakan MySQL. MySQL ini tipe RDBMS-nya tadi dengan kita praktek menggunakan query-nya. Nah, nanti di Apache juga sudah disiapkan. Nah, untuk teknis teknis melakukan pembelajarannya nanti akan disiapkan insya Allah dengan Bapak Narezi. Insya Allah beliau merupakan salah satu programmer kami yang handal, yang sudah berpengalaman membangun website ya yang digunakan oleh BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kepada Bapak Narezi gimana? Sudah siap? Insya Allah siap. Iya. Kepada Bapak Narezi, kita nanti akan ada materi selama sekitar 1,5 jam ke depan ya. Sisanya nanti akan kita gunakan untuk kegiatan lain seperti tanya jawab. Mungkin nanti juga ada kuis ataupun praktek ya kalau nggak salah ya. Nah, gimana Bapak Narezi, bisa kita mulai sekarang? Boleh. Ya, silakan Pak Narezi, materinya disiapkan. Nah, mungkin sekian dari saya. Kepada Pak Narezi kami persilakan. Ya. Terima kasih kepada Pak Ridho Akbar yang sudah mempersilakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semua, kembali lagi kita berjumpa pada kelas kita hari ini, yakni kelas SQL sesi 2 pada tanggal 18 Mei tahun 2021 ini. Nah, untuk itu tadi sudah diberikan sedikit pengantar ya dari Pak Ridho Akbar bahwa memang database ini nggak hanya hanya SQL gitu kan, tapi banyak nggak hanya MySQL, tapi ada Postgres dan lain sebagainya. Cuma dalam pelaksanaan bash secara umum, SQL itu adalah secara umum penggunaan struktur query language-nya itu udah ditetapkan standarnya gitu, seperti yang kita pelajari kemarin. Nah, untuk hari ini saya akan sedikit membahas mengenai penggunaan SQL ini. Pada sebelumnya Bapak Ibu kan sudah membuat project masing-masing ya pada kelas HTML dan juga kelas CSS. Nah, itu yang belum kita lakukan yaitu mendinamiskan website yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, pada hari ini saya akan memberikan contoh. Jadi nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan website Bapak Ibu masing-masing. Tapi kita akan menggunakan contoh pada saat ini ya, pada sesi hari ini, kita akan menggunakan contoh website yang sudah saya berikan pada Google Classroom. Jadi silakan Bapak Ibu membuka Google Classroom-nya, sudah saya upload dari semalam, file materi hari ini dan juga file bahan praktek kita. Oke.
Silakan Bapak Ibu download ya. Sudah saya share, yaitu di sini ada file cuci mobil sama materi kita pada hari ini. Nah, untuk materi kita pada hari ini, saya akan tetap melanjutkan, yaitu bagaimana memanipulasi database. Kenapa materi manipulasi database ini saya tekankan di sini? Karena memang yang perlu kita sangat pelajari di database, yaitu bagaimana cara kita memanipulasi tabel-tabel yang sudah ada itu sedemikian rupa, sehingga kita bisa mendapatkan output analisis yang berbeda-beda. Nah, query manipulasi inilah yang sangat perlu kita pelajari. Karena dasar untuk memanipulasi tampilan di website Bapak Ibu, nanti ketika sudah selesai mempelajari query manipulasi database ini, nah itu tinggal Bapak Ibu terapkan yang Bapak Ibu butuhkan gitu. Nah, karena dari itu, makanya kita sangat perlu mempelajari semua query yang ada di SQL ini. Oke, Bapak Ibu semua, kita lanjutkan materi kita hari ini sambil mendownload materinya dengan cuci mobil. Oh ya, sebelumnya saya ingin bertanya, sudah melakukan instalasi semua SAM-nya, aplikasi SAM-nya? Atau masih ada yang belum melakukan instalasi aplikasi SAM? Sudah. Sudah? Oh ya, kalau sudah kita lanjutkan ya. Jadi nanti setelah melakukan instalasi aplikasi SAM, Bapak Ibu akan mendapatkan folder seperti ini. Nah, ini kan ada folder SAM ya. Itu di local disk C-nya. Bisa dilihat ya. Nah, nanti kalau sudah di sini ada folder SAM-nya. Kemudian Bapak Ibu buka, kemudian file yang tadi saya berikan, yaitu file ya ini cuci mobil ini, Bapak Ibu bisa diekstrak, filenya diekstrak, kemudian diletakkan di folder htdocs ini. Nah, silakan diletak. Nah, kalau di sini saya sudah melakukan ekstrak filenya, ini sudah. Kalau sudah ya Bapak Ibu semua sampai sini. Jadi silakan masukkan file yang tadi sudah kita berikan di grup Google Classroom-nya ke dalam file htdocs yang ada di dalam folder SAM. Nah, kalau sudah nanti ini ya file cuci mobilnya tadi, project kita untuk kita pelajari pada hari ini. Nanti silakan Bapak Ibu buka. Nah, di dalam ini sudah ada query, sudah ada ini ya. Sudah ada query-query-nya. Sudah ada codingannya sebenarnya. Nah, nanti untuk saya tidak akan menjelaskan detail masing-masing codingan yang ada di dalam sini karena ini nanti akan dibahas pada kelas selanjutnya yaitu kelas PHP. Cuma saya pengen memuaskan rasa penasaran mungkin bagi Bapak Ibu. Nah, ini SQL kira-kira mau dipakai buat apa gitu. Nah, kayak gitu. Jadi saya cuma memberikan sedikit bocoran penggunaan SQL gitu. Nah, kemudian kalau sudah, silakan Bapak Ibu buka database. Di dalam folder cuci mobilnya ada database. Nah, database ini, kalau kita buka dalam Notepad ya. Nah, database inilah nanti yang akan kita import ke dalam database yang sudah ada di SAM. Nah, nanti tinggal kita, oke, ini kelihatan ya. Nah, silakan Bapak Ibu jalankan program SAM-nya. SAM. Nah, SAM. Buka SAM Control Panel-nya. Oke, sudah terbuka. Nah, kalau SAM Control Panel-nya sudah terbuka, silakan Bapak Ibu juga jalankan Apache sama MySQL-nya. Nah, seperti yang sebelumnya Bapak Ridho jelasin ya, sudah dijelaskan di pengantar kita. Apache ini adalah sebuah web server open source ya, open source gratis. Nah, yang memungkinkan kita untuk melakukan web server secara lokal di masing-masing PC kita. Nah, umumnya nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengonline-kan aplikasi Bapak Ibu bisa menggunakan hostingan yang ada di banyak ya, macam-macam ada Niaga hosting gitu dan lain-lain dan sebagainya. Nah, nanti mereka akan menyediakan
dua fitur ini, yaitu Apache sama MySQL. Nah, kalau sudah, silakan dijalankan Apache sama MySQL-nya. Kalau sudah dijalankan, nanti kita buka browser. Kalau di sini saya menggunakan browser Microsoft Edge. Tinggal ketik localhost / tadi ini PHP myadmin index. Gimana, Bapak Ibu? Kalau yang ingin bertanya silakan ya. Kalau ada yang merasa kesulitan, ntar ada chat. Link filenya. Oh, minta link Google Classroom-nya. Google Classroom-nya udah kita share di sebelumnya, Pak ya. Tinggal ID. Kelas. Bentar, saya share. Google Classroom-nya ada di grup WhatsApp ya, sudah kita share. Ada 3 kelas, silakan Bapak Ibu masuk ke salah satunya. Boleh diulang proses dari SEM ke control panel. Oh ya, proses dari SEM ke control panel cuma ini ya Pak ya. Ya, ini saya akan agak perlahan ya di sini karena kecepatan setiap orang berbeda-beda. Jadi tinggal buka, cari aja SEM control panel. Kalau sudah, nanti dia akan keluar seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti tinggal SEM control panel ini Bapak Ibu jalankan Apache sama MySQL-nya. Kalau sudah, sebelum ini prosesnya jangan lupa taruh folder file yang tadi yang sudah kita berikan, project kita tadi cuci mobil ini, di dalam folder ini ya, SEM di local disk C, SEM, htdoc, kemudian diekstrak di sini. Nah, sampai sini ada kesulitan? Silakan yang ada kesulitan bisa lewat chat atau langsung berbicara di sini. Bapak Ibu semua. Nah, kalau sudah juga nanti kita akan melakukan import database-nya ini, cuci mobil ini. Nah, contoh di sini kita akses dulu PHP myadmin-nya dengan cara mengklik localhost php myadmin/index. Nah, ini kita sudah masuk ke DBMS-nya ya, database management server-nya. Jadi database management server untuk sekarang itu lebih mudah digunakan. Kalau dulu kita mesti manual ya, kita mesti mengkonekkan satu-satu. Kalau sekarang dia sudah seperti aplikasi yang kita tinggal klik-klik aja. Nah, contoh di sini saya sudah membuat database cuci mobil, tapi sebelum itu biar lebih mudah saya hapus dulu. Database, nah ini database. Kita hapus dulu. Nah, oke, sekarang bagaimana cara membuat database? Cara membuat database kita tinggal memasukkan namanya saja di sini. Misalnya tadi database yang mau kita buat cuci mobil. Nah, database ini satu database itu untuk bisa digunakan biasanya untuk setiap programmer itu membuat satu project itu satu database. Nah, seperti itu. Jadi misalnya di sini ada database bubble platform, forum, dan lain-lain. Contohnya seperti itu. Nah, nanti kita sudah membuat cuci mobil ini, tapi di dalamnya itu masih kosong. Masih belum ada tabel apapun. Untuk itu kita lakukan import. Import. Kemudian pilih filenya. Sekarang tinggal pilih file yang cuci mobil ini. Open. Nah, kalau sudah tinggal di pojok kanan dipilih Go.
Oke. Nah, di sini kalau dia nggak ada merah, error, nah berarti semuanya sudah berjalan sesuai dengan kita inginkan. Oke, Bapak Ibu sampai sini ada masalah. Nah, di sini kita klik struktur lagi, sudah ada tabel biaya, transaksi, sama user. Oke, ada kendala dulu sampai di sini. Terus kalau ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau seandainya saya pengen membuat tabel database selain ini? Sebenarnya kalau di sini kita tinggal klik new aja di sini. Saya new, saya pengen buat tabel, saya pengen buat tabel daftar tunggu. Oh, ini pakai tunggu. Nah, di sini di dalamnya kita bisa masukkan kolom-kolom apa aja yang ingin kita, variabel apa aja yang ada di dalam tabel daftar tunggu. Ingat ya, jadi Bapak Ibu semua, database ini kan kayak yang kemarin sudah kita jelaskan bahwa dia mirip Excel, di mana dia bentuknya adalah per tabel, ya di mana setiap tabel itu memiliki variabel-variabel. Nah, inilah variabelnya, misalnya saya pengen variabelnya daftar tunggunya, nama usernya siapa, misalnya user ID-nya siapa, terus nama, terus jadwal, misalnya. Misalnya seperti itu. Nanti di sini kita bisa milih tipe datanya apa, apakah itu integer, varchar, teks, dan sebagainya. Nanti kalau sudah, misalnya date jadwalnya. Nanti kalau sudah tinggal save. Yang dipilih file apa yang di menu import. Nah, kalau yang di menu import itu file yang dipilih adalah file yang tadi sudah kita berikan ya Bapak Ibu semua, yang kita ekstrak di folder tadi, di folder cuci mobil, di dalamnya ada database. Nah, tinggal file database ini yang kita import. Oke, kalau sudah. Pak Haji. Nah, ya gimana? Nambahin ini Pak Haji, saya ketinggalan nambahin database yang cuci mobil itu. Itu ketik sendiri atau gimana? Oh ya, database yang cuci mobil ini bisa kita create dulu. Oh, create yang new ya. New ya, new di sini bisa. Nah, ini misal di sini kan, karena saya di sini sudah membuat cuci mobil, jadi dia nggak bisa ya. Oh ya, database ini namanya unik. Jadi ketika sudah ada database nama yang sama, itu tidak bisa digunakan lagi. Itu silakan misalnya mencuci mobil 1 misalnya. Nah, itu nanti kan yang kolom kanannya itu dibiarin aja gitu ya Pak ya, yang namanya yang ya nggak cuci mobil, yang di bagian cuci mobil aja yang diketik ya, yang sebelahnya itu diabaikan ya, yang itu yang di sebelah Mas. Ini. Oh yang ini Itu. Ya, yang ini nanti sebenarnya kalau ibaratnya saya nggak jelaskan di sini ya, jadi ini adalah tipe database-nya. Tipe database ini kan banyak, cuma umum digunakan pakai yang general CI ini aja Bu. Oke, sip aja. Tinggal pakai yang general CI. Karena di sini sebenarnya tipe database itu banyak. Cuma biasa yang diumumkan pakai general CI aja. Nah, nanti contoh tadi kan, cuci mobil sudah, tinggal diimport. Nah, kalau sudah diimport, nah ini tadi tabel daftar tunggu yang sudah kita buat. Nah, contoh membuat tabel seperti itu. Sebenarnya daftar tunggu yang kita buat tadi itu adalah hasil dari query SQL yang sebenarnya kita pelajari kemarin ya, create database dan sebagainya. Cuma untuk sekarang sudah biasa. Oke, untuk itu saya hapus dulu tabel data tunggu karena di sini kosong ya. Oke. Sampai sini dulu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita sudah melakukan import database. Nah, untuk import database ini, kalau sudah, kita akan mencoba aplikasi yang sudah saya berikan, yaitu aplikasi cuci mobil tadi. Nah, sebelumnya saya beritahu dulu bahwa peran database itu hanya sebatas melakukan manipulasi data. Nah, jadi ketika sudah melakukan koneksi ke website, itu adalah perannya si PHP. Contoh di sini kan, ini kan koneksi PHP. Nah, untuk itu coba kita buka koneksi PHP.
Ini saya nggak akan menjelaskan lebih detail ya, karena ini akan memakan materi kelas lain dan memakan waktu juga. Nah, contohnya di sini bahwa saya sudah mengkoneksikan ini adalah hostnya, local hostnya, terus ini adalah username database kita. Umumnya database PHP MyAdmin itu adalah root dan tidak berpassword. Tapi Bapak Ibu bisa men-settingnya jika ingin PHP MyAdmin-nya memiliki password. Nah, kemudian database yang akan kita gunakan adalah cuci mobil. Pastikan database yang digunakan adalah cuci mobil. Nah, kalau sudah connect kan, nah ini menggunakan PHP untuk melakukan koneksi database ke aplikasi web kita. Nah, kalau sudah, nanti tinggal buka localhost / cuci mobil. Nah, cuci mobil ini adalah nama folder aplikasi yang akan kita jalankan. Jadi misalnya dia di sini cuci mobil kan namanya. Nah, kita ketika memanggil aplikasi yang ingin kita jalankan itu disesuaikan dengan namanya. Misalnya cuci mobil. Baru kita jalankan. Nah, ini sudah masuk ke aplikasi kita. Nah, kemudian ini sudah bersinggungan dengan database ya Bapak Ibu semua. Jadi di sini passwordnya kelas SQL, kelas SQL. Password username sama passwordnya sama. Kelas SQL. Oke, nah. Nah, ini kita sudah memasuki aplikasi jasa cuci. Nah, kemudian kita lihat dulu, misalnya di sini data usernya. Oke, di sini data usernya baru 1. Bisa Bapak Ibu tambahkan. Nah, ini adalah hasil dari manipulasi database kita. Seperti yang kita pelajari dari sebelumnya. Kita lihat kembali ke PHP MyAdmin-nya. Di sini sudah ada user ya. Nah, user ini, tabel user ini, di dalamnya sudah ada value. Yang mana dia memiliki variabel kolomnya yaitu ID user, username, password, nama, alamat, nomor HP, dengan level user. Level user ini misalnya tadi ada level, kita tambah, di sini ada level user biasa sama admin. Jadi ada kode 1, 2. Nah, dia sudah memiliki value yaitu kelas, password. Password di sini kenapa dia bentuknya seperti ini? Ini karena dia sudah memakai enkripsi. Nah, kemudian nama usernya, alamat. Nah, sebenarnya user ini bisa kita file yang diimport yang tadi Pak ya, file yang di dalam folder cuci mobil kemudian database. Nah, silakan diimport. Nah, ini adalah sebuah manipulasi database yang kemudian dipanggil di website ini. Kalau dilihat dari codingannya, penggunaan SQL ini, itu tadi user. Nah, buka di menu. Oke, bentar. Admin. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu semua silakan dibuka tabel indeks. Nah, tabel indeks ya. Nah, di tabel indeks kita batal dulu. Nah, di tabel admin saya akan menjelaskan sedikit menggunakan SQL-nya. Nah, di sini menggunakan mungkin
Nah, sebenarnya ini contohnya seperti ini ya, contoh pada tabel transaksi. Nah, pada tabel transaksi ini, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Sebenarnya saya nggak jelasin ya. Jadi koneksi di sini maksudnya ini merujuk pada file koneksi.php yang ada di sini. Ini. Jadi kita menggunakan script PHP yang di sini, yaitu koneksi ke tabel cuci mobil tadi. Kemudian dia memanggil select semua transaksi yang sudah ada. Ini kan yang kemarin kita pelajari. Kemudian dipanggil dari tabel transaksi. Nah, karena berhubung di sini tabel transaksinya masih kosong ya, tabel transaksinya belum ada. Nah, jadi dia di sini transaksinya masih kosong. Tapi nanti Bapak Ibu bisa tambahkan, misalnya untuk dicoba-coba bisa ditambahkan. Nah, inilah contoh penggunaan singkat ya, penggunaan singkat SQL gitu. Oh, di sini SQL dia bisa dia memanggil, memanipulasi tabel tadi. Kalau di sini dia memanggil semua transaksi. Kemudian ini sudah dalam PHP ya. Nanti dijelaskan lebih lanjut di kelas selanjutnya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana penggunaan PHP nanti di website Bapak Ibu masing-masing. Cuma saya nggak menjelaskan detail ya, karena nanti itu akan dijelaskan di PHP. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan Bapak Ibu semua. Silakan yang ingin ditanyakan. Ada kendala? Yes, sir. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan ke materi manipulasi tabel SQL kita ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah memasuki PHP, Bapak Ibu akan bermain di manipulasi database yang sudah Bapak Ibu miliki, yaitu di sini ya. Di sini Bapak Ibu misalnya mau select tabelnya, select misalnya tabel apa gitu. Kalau di sini dia select all, karena dia mengambil semua variabel yang ada di tabel transaksi. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke materi tabel manipulasi kita, yaitu mengolah hasil ya. Nah, jadi kemarin kita sudah mempelajari sampai limit, Bapak Ibu semua. Nah, untuk itu, ketika kita dihadapkan dengan tabel, saya pengen mengambil semua yang ada di tabel ya. Saya pengen mengambil semua tabel, tapi saya tidak ingin yang ada yang duplikat gitu. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, itu bisa menggunakan distinct. Nah, silakan Bapak Ibu buka lagi website kita yang kemarin, SQL Online Lite online-nya. Kemudian silakan import lagi database yang kita gunakan sebelumnya di pertemuan pertama. Oke. Tekan di import lagi. Oke. Nah, silakan diimport lagi tabel database purchase-nya. Kalau sudah, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Nah, penggunaan distinct ini dia bisa meminimalisir nama yang sama. Jadi dia mengecualikan duplikat ya. Sehingga hasilnya, nah misalnya contoh di sini distinct name, penggunaan ini ya query-nya, select distinct name kolomnya, kemudian dari tabel apa gitu, purchase. Nah, kita coba, misalnya saya pengen kolom name-nya itu tidak ada select distinct name. Pastikan Bapak Ibu semua sudah melakukan import tabel purchase ya.
From purchases. Oke, silakan di-run. Nah, ini hasil dari, jadi di dalam sini name-nya tidak ada name yang duplikat. Ini untuk penggunaan distinct. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan distinct jika ingin mendapatkan contohnya kayak di aplikasi jasa yang kita tadi ya, di aplikasi user kita ini, misalnya Bapak Ibu pengen mendapatkan user nama yang unik gitu. Siapa tahu di sini ada usernya yang namanya 2 kali gitu kan. Misalnya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Setelah menggunakan distinct, nah, menggunakan operator aritmatika. Jadi sebenarnya di SQL itu kita bisa juga menggunakan operator aritmatika. Nah, contohnya di sini ada biasa ya, plus itu untuk penjumlahan, minus untuk pengulangan, bintang itu untuk perkalian, slash itu untuk pembagian. Jadi misalnya Bapak Ibu saya pengen mendapatkan tabel purchase ini kan ada price ya. Saya pengen harganya ini adalah harga setelah dia kena pajak gitu. Harga setelah dia kena pajak. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan query seperti ini. Nah, sini select name price dikali 1,09. Misalnya pajaknya 0,15. Saya pengen mendapatkan harga setelah kena pajak. Kita coba. Select name harga. Kemudian kita kali 0,15. Nah, dari tabel proses, oke, kemudian kita tutup. Oke, nah ini adalah harga yang sudah dikali 0 sebanyak 0,15. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memanipulasi juga nilai untuk value yang bernilai integer ya di dalam database Bapak Ibu. Nah, itu langsung dibuatkan kolom baru ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ternyata bisa juga menggunakan function. Nah, function di sini, function yang Bapak Ibu digunakan ini, Bapak Ibu ada function yang seperti kita tahu ya, bahwa saya pengen mendapatkan total misalnya, yang sudah umum ya kita gunakan di Excel, misalnya total, kemudian ada rata-rata, kemudian ada maksimum minimum. Nah, itu salah satu function yang ada di sini juga, ada juga sum ya, sum. Nah, seperti ini saya pengen total dari seluruh nilai yang ada, dari harga yang ada. Saya pengen tahu. Nah, ini bisa menggunakan query sum. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan query sum dengan cara seperti ini. Select sum harganya, kemudian dari tabel purchase. Nah, kita contohin. Kita contoh dulu. Select. Nah, kita lihat dulu tabel kita. Tabel kita seperti ini ya. Saya pengen misalnya mendapatkan total dari harga price ini. Berdasarkan harganya tadi. Select sum price. Kemudian purchase. Oke. Kalau sudah, dikasih titik koma, tinggal Bapak Ibu jalankan. Nah, jadi total semua kategori nama yang ada di sini belanjaan ini itu adalah 300 berapa tadi? 300 sum price. Totalnya adalah 372. Nah, untuk penggunaan price sendiri itu bisa digunakan
penggunaan sum ya, maaf, sum sendiri itu bisa digunakan bersama dengan kondisi where. Jadi saya pengen tahu misalnya seperti ini, saya pengen tahu ketika di mana karakternya adalah yang belanjanya itu adalah Ninja Ken. Kita lihat lagi. Tabel proses kita. Nah, saya pengen tahu berapa sih yang jumlah yang dibelanjakan oleh guru domba ini. Nah, itu bisa menggunakan select sum price kemudian from. Nah, kondisi where itu ditaruh setelah from. Where karakter name sama dengan kita tadi guru domba. Oke. Sudah. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil yang dibelanjakan oleh guru domba adalah senilai $78. Nah, ini guru domba belanja senilai $78. Nah, di sini juga sebenarnya bisa kita tambahkan select name ya. Kalau kita tambahin select name. Nah, name, sorry. Oke. Nah, sorry, maaf. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita sudah bisa memanipulasi tabel yang ada di database kita. Bisa kita dapatkan nilai penggunaan sum-nya tadi ya, jumlah dari total yang berapa kita belanjakan. Misalnya seperti itu, contohnya seperti itu. Nah, selain itu kita bisa menghitung rata-rata. Seperti di Excel, rata-rata itu AVG ya, average ya. Average. Nah, untuk penggunaan average sama seperti sum, jadi bisa digunakan average pada kolom name-nya. Contoh seperti ini. Nah, ini average. Berapa rata-rata dari harga? Misalnya contoh di sini, berapa sih rata-rata yang dibelanjakan oleh Ninja Ken pada tabel purchase ya. Kita coba. Jadi SQLite. Kita coba. Select PG price di mana guru domba aja ya langsung. Nah, jadi rata-rata yang dibelanjakan guru domba itu adalah $9,75 untuk satu per itemnya. Nah, kita bisa mengetahui seperti itu. Nah, itu untuk penggunaan average. Kita lanjutkan lagi. Terus saya ingin menghitung jumlah baris. Nah, untuk menghitung jumlah baris, ya ini sering kita butuhkan misalnya count column name. Nah, jumlah baris ini sangat sering digunakan biasanya untuk menampilkan informasi yang ada, misalnya jumlah user. Contoh kayak gini. Saya di data master ini ada berapa user sih yang ada di pengguna kita ini. Nah, jadi nanti bisa kita tampilkan di halaman beranda kita. Oh, jumlah usernya ada, nah seperti ini, jumlah pelanggan. Jadi kita bisa mengetahui berapa jumlah pelanggan yang ada di cuci mobil kita. Gitu. Ini menggunakan count, bisa menggunakan count. Karena count ini berbeda dengan sum sama price, dia menghitung langsung berapa user dengan kriteria tertentu ya, di mana kondisinya misalnya bisa kita kondisikan where user itu adalah tadi, kalau yang tadi adalah pengguna ya, user biasa, bukan admin misalnya. Nah, penggunaan count seperti ini. Misalnya saya pengen menghitung semua berapa sih jumlah item, berapa sih jumlah nilai yang ada di dalam tabel purchase. Nah, kita contohin. Kita coba. Ya, count.
sorry, count itu. Nah, misalnya nggak ada kondisi ini semuanya. Berapa sih jumlah? Nah, dia berarti ada 30. Ada 30 value yang ada di dalam tabel purchase. Nah, ini kan value-nya 30 baris ya maksudnya di sini. 30 baris yang ada di dalam tabel purchase. Nah, ini jumlahnya benar 30. Nah, dengan menggunakan count. Oke, count. Terus kalau seandainya saya pengen count, saya pengen tahu berapa sih jumlah baris atau jumlah baby can, jenis barang yang dibelanjakan oleh baby can misalnya. Baby band. Sorry. Oh ya, maaf. Ini bukan ini karena sorry. Saya pengen tahu berapa sih jumlah yang berdasarkan ya ini karakter name. Sorry. Jumlah seluruh. Kemudian where karakter name itu sama dengan, jangan lupa titik-titiknya, baby band. Nah, ini oke. Kita run. Nah, berarti baby band itu membelanjakan sejumlah 4 jenis baris gitu, 4 jenis baris barang tadi. Khusus untuk baby band. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan kondisi where ya, seperti ini, where. Menghitung jumlah baris. Oke. Oh ya, di sini untuk count, baris dengan nilai 0 itu tidak dihitung. Jadi count tidak menghitung nilai 0. Nah, jadi dia tidak menghitung baris yang bernilai 0. Contohnya di sini ada nggak ya? Kita lihat dulu. Kalau di tabel kita sih nggak ada yang bernilai 0 ya. Jadi semuanya akan bernilai sama. Jadi meskipun saya tulis count, price, nah itu hasilnya tetap sejumlah 30. Oke. Nah, untuk count dia tidak boleh, kalau bernilai 0 dia tidak terhitung. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang saya ingin tadi adalah function agregat, function agregat ya. Nah, kemudian saya ingin mengetahui bagaimana cara nilai maksimum atau minimum. Nah, seperti biasa kalau maksimum atau minimum itu menggunakan max dengan min. Nah, Bapak Ibu bisa sambil praktek. Jadi silakan, misalnya saya pengen mencari harga yang paling mahal yang pernah dibelanjakan gitu misalnya. Max price ya. Jadi kita coba dalam tabel purchase. Misalnya max price. Nah, jadi harga yang paling mahal yang pernah dibelanjakan yaitu sebesar 80. Coba kita cek. Nah, kalau kita cek memang yang paling besar itu 80 ya, itu belanja tas. Nah, itu bisa menggunakan max price. Nah, kemudian bisa juga kita ingin mengetahui lebih spesifik kan, misalnya berapa sih yang dibelanjakan oleh Ninja Ken paling mahalnya. Misalnya saya pengen tahu berapa sih yang paling mahal dibelanjakan oleh Ninja Ken. Sorry, maaf. Ini price. Nah, kemudian where karakter name itu sama dengan misalnya Ninja Ken. Oke, Ninja Ken. Titik koma. Oke, selesai.
Nah, jadi Ninjaken itu belanja yang paling mahal yang dibelanjakan oleh Ninjaken adalah $54. Sedangkan kita coba menggunakan min ya. Berapa minimum yang dibelanjakan Ninjaken? Itu adalah $1. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek nilai maksimum atau minimum menggunakan fungsi max dan min. Oke. Oke, contohnya seperti ini. Nah, kalau sudah, saya ingin misalnya mengelompokkan baris. Jadi misalnya Bapak Ibu semua, saya ingin ini purchase ini kan dia belanja nih, dia belanja. Dia belanja, saya pengen mengelompokkan pada tanggal per tanggalnya. Jadi berapa sih misal di tanggal 10 ini berapa sih total belanjanya? Kemudian di tanggal 11 berapa sih total orang belanjanya gitu, total jumlah belanjanya gitu kan biasanya sering kayak gitu kan. Misalnya kalau kita lihat di perkantoran lah ya, kalau di perkantoran berapa sih hari ini keuntungan perusahaan kita gitu misalnya kayak gitu. Itu kan merupakan grup dikelompokkan berdasarkan tabel yang transaksi yang tadi banyak yang sudah ada berdasarkan tadi ya, berdasarkan tanggal, misalnya transaksinya kan banyak nih. Setiap hari itu ada transaksi dalam setiap jam, dalam setiap menit gitu kan. Nah, itu kita pengen mengelompokkannya dalam per hari. Nah, itu bisa dikelompokkan berapa sih total dalam perharinya itu menggunakan ini, group by. Jadi bisa dikelompokkan menggunakan group by. Contohnya seperti gambar ini. Jadi dia mengelompokkan untuk yang tanggal 10 bulan 10 itu di grup sehingga mendapatkan nilai totalnya sekian nanti. Bisa digabung sama sum. Kemudian yang ini juga di grup bisa dengan total sekian gitu. Nah, ini sangat berguna buat Bapak Ibu semua yang ingin membuat websitenya ibaratnya dalam yang menggunakan fitur keuangan ya, keuangan terutama keuangan. Nah, kita contoh penggunanya select sum price from purchase group by purchase app. Kita coba. Hasilnya nanti akan seperti ini agregatnya. Kita coba sama-sama. Oke, select sum. Berarti total dari semua price. Kemudian di mana di grup, maaf, bukan where, tapi maksudnya di grup by, ini purchase app, gitu. Jadi waktu membeli. Nah, oke, jadi sum price, oke, sum, ini sum price, oke. Nah, ini jangan lupa kita tambahkan juga purchase app dulu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa tanggal 10 bulan 10 itu total orang belanja itu sebanyak $75. Tanggal 11, 27, tanggal ini 22. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu manipulasi data yang sering digunakan, yaitu menggunakan group by. Jangan lupa juga tadi di sini menambahkan, karena kita kan cuma minta tadi, awalnya kita cuma minta select sum price saja, jadi tabel yang muncul yaitu cuma tabel sum price-nya, cuma nggak jelas. Sum price di sini, sum price-nya kita kan perlu informasi tabel selanjutnya ya, berdasarkan grupnya yang mana gitu. Nah, itu kita tambahkan, kita minta juga. Saya minta juga dong gitu kan. Tabel, saya minta juga dong baris kolom. Saya minta juga variabel purchase set-nya, nah, baru munculnya. Oke. Kita lanjutkan. Ini untuk penggunaan group by. Nah, penggunaannya tadi ya. Jangan lupa ditambahkan tabel yang kita kelompokkan tadi. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sampai sini? Silakan yang ingin ditanyakan. Bapak Ibu semua, Mas, ada Mas. kendala? Ya. Iya. Mas, yang ya. tadi distinct itu, Mas. Oh, distinct Yang ya, distinct tadi.
Oh, Di itu kalau string misalnya kita yang ini. misalnya Bagaimana Pak? kita punya, halo, Ya, misalnya kita ya. punya 4 kolom ya, Ah, ABCD gitu ya, ya. punya 4 kolom ABCD, Misalnya di sini terus kolomnya A, B, C, nah D kita ya. mau terus kita mau distingnya itu apa bisa berdasarkan dua kolom gitu, jadi disting kolom A kolom B gitu bisa. Oh, maksudnya langsung dua selectnya berarti distingnya dua kolom langsung ya? Dua kolom langsung. Maksudnya, oh ya paham, paham, paham. Sebenarnya dia distingnya ini nggak bisa apa namanya, nggak bisa dua kolom Pak, karena dia penggunaannya memang cuma khusus untuk satu kolom. Contohnya di sini kan dia Gitu ya. duplikat, menghilangkan duplikatnya, baris duplikatnya itu per satu kolom. Jadi nanti saya kolom mana yang ingin Bapak disting ya. Contoh kita coba ya. Dicoba aja. Ini. Ya, saya pengen disting kolom tabel kita ini ada tabel. Disting kolom tabel saja variabel. Oke, misalnya di disting name, koma, disting lagi ya. Maksud Bapak kayak gini kan? Disting karakternya misalnya. Kemudian from purchase, tabelnya dari tabel purchase. Nah, dia error Pak. Dia nggak bisa disting ini, penggunaannya cuma bisa di satu kolom. Karena dia untuk menghilangkan duplikat per satu kolom. Jadi kalau misalnya disting apa tadi? Karakter name. Nah, dia baru bisa. Jadi sebenarnya di sini cek karakternya memang cuma ada 4 gitu. Dia nggak bisa digunakan untuk dua kolom. Nggak bisa untuk Nggak dua bisa ya. kolom. Gitu. Nah, nggak bisa kayak itu. Kalau disting name, karakter name nggak bisa. Karena output disting ini emang cuma per satu kolom. Kolom ya. Cuma disting ini sering digunakan nantinya pasti. Sering biasanya digunakan. Apalagi nanti kalau kita sudah mempelajari primary key sama foreign key ya. Nanti akan ada join. Nah, kita akan melakukan left join, inner join. Ini menggabungkan dua buah tabel. Nah, ini pengolahannya lebih masif lagi. Nanti di distingnya di sini, kan kalau udah menggabungkan dua tabel ini cenderungnya ada kesamaan ada duplikat data tadi kan. Nah, biasanya kalau udah join dua tabel kayak gini, biasanya dia pasti pakai disting biasanya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ini ada Gitu. right join, inner join. Tapi kita lebih fokus untuk di sini mengolah dalam satu tabel dulu, Pak. Belum sampai ke dua tabel. Iya, baik. Nah, karena ini ibaratnya dasarnya kan. Jadi ibarat kita bermain di satu tabel dulu. Kalau nanti misalnya udah advance, mungkin bisa belajar kelas SQL selanjutnya gitu, lebih lanjutnya lagi, yang lebih ribetnya lagi gitu. Olah database-nya. Ya, baik, Mas. Oke, ada lagi Pak mungkin? Siap Pak. Sama-sama Ya. Pak, kita belajar. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu sampai max price, group by, sampai group by ya tadi ya. Nah, sampai group by ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya tunggu. Sambil ya, biar ini sekalian. Karena kalau langsung ditanyakan di akhir biasanya pada lupa. Khawatirnya lupa.
Saya akan mencontohkan tadi yang di project kita itu ada aplikasi di laporan. Oke. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Contohnya seperti ini tadi. Yang di aplikasi yang sudah saya berikan, di sini kan dia pada laporan ya. Pada PHP laporannya, silakan dicoba buka di Notepad. Nah, di sini dia ketika ingin mengambil jumlah pelanggan, ini kan ada jumlah pelanggan nih. Nah, ini manipulasi dari hasil tabel database-nya tadi. Jadi query yang dibuatnya dia di sini, ini nanti ya saya nggak perlu menjelaskan kenapa pakai dolar, itu nanti di kelas PHP selanjutnya. Saya cuma menjelaskan yang ada SQL-nya. Jadi di sini connect-kan ke query ke ini ya, menggunakan tabel tadi, koneksi tabel yang ini. Sudah connect, kemudian kemudian dia select. Nah, ini query SQL-nya. Ketika dia sudah terhubung dengan database. Select count. Nah, ini kan count, dia menghitung nama. Berarti dia menghitung nama user yang ada di sini. Count nama, dia menghitung namanya, kemudian sum total, sum total dari tabel transaksi. Nah, ini ya. Tabel transaksi, di sini kan ada namanya, nama orang yang tadi. Kemudian totalnya, berapa jumlahnya, baru where, di mana, tanggal, di mana tanggalnya. Nah, nanti ada fungsi between. Between ini arti ya seperti ini ya, artinya between itu antara. Between tanggal 1 dan tanggal 1 dan tanggal 2. Nah, ini adalah parameter yang sudah di-set. Saya nggak menjelaskan di sini karena ini nanti berhubungan dengan PHP. Tanggal 1, tanggal 2 itu yang ini tadi maksud dia, tanggal 1 sama tanggal 2. Jadi di sini udah ada inputan user juga ya, karena ini udah pakai PHP. Nah, jadi di sini query-nya udah dinamis juga, karena dia mengambil dari tanggal, nah ini dia. Nah, ini adalah hasil tanggal tadi, tanggal 1, tanggal 2. Hasilnya hingga akhirnya muncul jumlah pelanggan tadi. Jadi berapa jumlah pelanggan? Di sini dia menggunakan tadi. Oke. Nah, ini menggunakan count. Dia menggunakan count karena nama pelanggannya tadi count. Dia menghitung jumlah. Jadi makanya hasilnya nanti misalnya jumlah yang udah melakukan transaksi di sini, nanti misalnya ada 5 orang, nanti di sini jumlahnya 5 orang. Karena tadi dia sudah menggunakan fitur, sudah menggunakan query count untuk menghitung berapa sih orang yang menggunakan tadi nama tadi. Nah, ini yang untuk sum total ini jumlah pendapatan ya. Nah, untuk jumlah pendapatan. Jadi dia langsung, untuk database ini dia bisa langsung memanggil dua jenis, dua value lah. Dia dua atau 3 lebih value, nanti baru diinisiasikan pada pada hasil outputnya seperti ini. Nama SQL query, nama, oke, pelanggan. Nanti baru diinisiasikan pada hasilnya ini tadi. Tapi saya nggak akan menjelaskan lebih detail di PHP-nya, karena nanti Bapak-Ibu akan belajar PHP-nya di kelas selanjutnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sampai sini? Ada chat lagi? Silakan yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Jadi penggunaan count secara langsung ya di aplikasi itu seperti ini. Select count name. Nah, seperti itu. Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan.
Hmm. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan ya Bapak Ibu semua. Oke, kita lanjutkan setelah penggunaan group by. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengkon berapa sih jumlah seperti ini tadi ya. Silakan dicoba-coba aja aplikasinya, silakan di entry. Berapa sih jumlah pelanggan, nanti berapa sih jumlah pendapatannya. Itu merupakan proses dari manipulasi database tadi, penggunaan count, where, terus ada between juga ya. Between belum saya jelasin. Tapi kalau Bapak Ibu pengen lebih cepat tahu, silakan buka aja di W3 School ini. Di sini udah ada juga nih between misalnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau sudah group by, terus mengelompokkan hasil dari banyak kolom. Nah, saya pengen, kata dia, pengelompokan sangatlah berguna kan, karena tadi ya, kita bisa, oh maaf, ada chat. Saya cek dulu. Untuk masuk aplikasi mobil itu kelas SQL. Sama dengan username. Oke. Nah, terus saya pengen, kata dia, bahkan dapat mengelompokkan banyak kolom. Misalnya Anda dapat mengelompokkan hasil harga total yang dikeluarkan oleh setiap karakter tadi ya, menurut pembelian. Nah, seperti ini ya. Jadi, saya pengen mengelompokkan harga yang dibelanjakan, kemudian saya pengen mendapatkan juga berdasarkan purchase ad-nya, terus karakter name-nya gitu. Nah, itu bisa. Jadi, bisa langsung lebih dari satu kolom tabel. Kita contohkan. Scale order-nya. Oke, kita contohkan ya Bapak Ibu semua. Misalnya di sini select sum, price, koma, kita minta tabel, kita minta kolom, kita panggil juga kolom purchase ad-nya. Kemudian kita minta kolom karakter name juga dari tabel purchase, di mana kita melakukan group berdasarkan purchase, lebih spesifik lagi ya berarti ini ya. Kemudian karakter name. Nah, ini bisa dipisahkan dengan koma. Oke. Kita run. Nah, ini lebih spesifik lagi. Jadi hasil tabelnya dia lebih, kenapa dia purchase ad-nya 10-10? Karena dia lebih spesifik lagi mengelompokkannya. Karena dia mengelompokkan berdasarkan Birdi itu hari itu belanja berapa sih totalnya gitu. Kan tadi per item kan, jadi dia lebih spesifik lagi. Nah, ini tergantung lagi juga sama dengan project yang Bapak Ibu ingin buat. Disesuaikan saja penggunaannya. Kita lanjutkan lagi. Terus group by dengan banyak kolom. Nah, group by dengan banyak kolom tadi, seperti ini ya contohnya. Gambaran tabelnya, jadi misalnya kayak gini. Digrupkan pada tanggal 10 untuk Ninja Ken, kemudian digrupkan tanggal 10-10 untuk Guru Domba, kemudian digrupkan untuk 10-10 untuk Baby Band. Nah, ini adalah contoh pengelompokannya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, hasil penggunaan group by dengan banyak kolom. Nah, ini total per tanggal nama karakter. Oke. Menggunakan function agregat pada grup tertentu akan lebih efektif daripada menggunakannya pada semua hasil. Di bawah ini adalah contoh penggunaan function sum dan count pada hasil yang telah dikelompokkan. Jadi akan ini ya, total per tanggal dengan dan nama karakter, ini sum-nya, jumlah pembelian tanggal ya. Oke, ini cuma. Jadi ini perbedaan antara penggunaan sum dengan count ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa memilihnya terserah kan, tapi umumnya
penggunaan kedua ini ibaratnya tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu pengen tahu pada tanggal 10 bulan 10 terus dengan nama Ninjaken ini berapa kali sih belanja. Nah, itu bisa menggunakan count. Tapi kalau pengen tahu sum, pengen tahu jumlah harga misalnya, pokoknya jumlah yang bernilai value ya, integer gitu. Itu bisa menggunakan sum. Jadi misalnya harga yang dibelanjakan Ninjaken pada tanggal 10 bulan 10 itu berapa gitu. Jadi penggunaan sum price juga mesti Bapak Ibu sesuaikan ya. Bisa lebih efektif menggunakan count. Kita lanjutkan. Nah, tadi saya sudah bisa mendapatkan jumlah total yang dikeluarkan oleh setiap karakter untuk setiap tanggal. Tetapi saya ingin mencari hasil yang lebih spesifik, kata dia. Terus, berapa banyak uang yang dikeluarkan seseorang untuk makanan pada tanggal tertentu? Nah, itu bisa Bapak Ibu kombinasikan dengan where. Nah, seperti ini. Jadi, select, tadi agregat fungsinya, sum atau count, dari tabel, di mana kondisinya baru di group by. Jadi group by ini diletakkan di terakhir setelah kondisi where. Nah, kita contohkan. Misalnya, kita coba dulu. Group by, select, misalnya ini sum, sudah ada sum price ya. Kemudian saya pengen price. Nah, ini udah ada group from. Nah, kita tinggal tambahkan where. Saya pengen di mana ini karakternya dihapus. Saya karakternya nggak usah. Karakter name itu adalah Ninjaken. Ninjaken, oke. Nah, kalau sudah, tinggal di run. Nah, jadi ini khusus hasil data ketika yang belanjanya adalah Ninjaken. Ini juga bisa ditambah karakter name. Kalau pengen muncul. Nah, Ninjaken. Jadi yang dibelanjakan Ninjaken berdasarkan tanggal dikelompokkan, misalkan tanggal itu adalah ini totalnya, atau berapa kali sih Ninjaken ini belanja di setiap tanggal dia belanja, itu bisa di count price. Nah, jadi Ninjaken belanja pada tanggal 10 itu sebanyak 2 kali, tanggal 11 sebanyak 1 kali. Nah, itu Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Bisa menggunakan fungsi where. Jadi lebih spesifik lagi. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang di grup lagi, pencarian. Jadi ini bisa untuk pencarian. Kita lanjutkan saja. Oke. Nah, urutan penggunaan where dan group by. Nah, where, dia itu ibaratnya lebih menspesifikkan lagi bahwa yang ingin kita cari di dalam grup yang telah kita grupkan itu apa gitu. Nah, itu kan bisa kita spesifikkan lagi kan. Nah, sementara select, ingat ya, select itu kita ingin memanggil tabel apa, kolom apa aja yang ingin kita munculkan gitu, variabel apa aja yang ingin kita munculkan gitu. Nah, itu menggunakan select ini. Sementara group by ini dia hanya menggrupkan, jadi menggrupkan misalnya purchase tadi ada tanggal 10 bulan 10 itu ada berapa purchase gitu. Nah, itu menggrupkan itu menggunakan group by. Nah, seperti itu. Ini contohnya tadi misalnya ketika kategori makanannya. Kita coba. Kategori makanan. Saya kita contoh, terus kita grupkan berdasarkan karakter name
dengan purchase at. Nah, seperti ini. Jadi yang kategori makanan, yang belanjanya, misalkan karakter name tadi, itu ada ini. Nah, tapi kalau seandainya kita tambahin lagi, misalnya N, karakter name, misalnya guru domba. Oke. Nah, karakter name guru domba. Oke. Nah, kemudian digrupkan. Nah, lebih spesifik lagi ya. Jadi yang guru domba yang berbelanja yang kategori makanan itu cuma pada tanggal 10-10 itu sekali ini 2 kali. Jadi totalnya ada 4 kali. Nah, seperti itu. Jadi penggunaannya nanti query ini tergantung kebutuhan Bapak Ibu semua. Inginnya seperti apa? Saya bisa aja grup by-nya kita hapus coba ya. Grup by-nya kita hapus. Nah, dia hasilnya akan berbeda. Dia count-nya akan count keseluruhannya, tapi dia tidak menggrupkan berdasarkan tanggalnya gitu. Makanya perlu sekali kita menggunakan group by biar kita tahu bahwa purchase at ini ada berapa saja. Kalau dia tidak dituliskan group by, hasilnya akan seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, terus mempersempit data yang akan dikelompokkan. Nah, ini tadi ya fungsi where itu kita selain bisa menggunakan where itu untuk mencari, nah kita bisa menggunakan having. Jadi having ini ya kondisinya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, misalnya saya pengen having ketika sum price-nya ini harganya lebih dari 10. Nah, di sini dijelaskan dulu mempersempit ini ya pencarian. Jadi pencarian pertama kita, misalnya penggunaan query itu where itu untuk pencarian. Group by ini untuk menggrupkannya. Function ini baru fungsinya count, sum, average, max atau min. Baru having. Having ini dia lebih mempersempit lagi pencarian tadi data hasil pengelompokan tadi. Nah, untuk mempersempit data setelah pengelompokan, gunakanlah having, bukan where, karena SQL memiliki urutan spesifik dalam menjalankan query-nya. Sebagaimana ditampilkan pada gambar di bawah, where dijalankan pertama, lalu group by, lalu function, dan having dijalankan terakhir. Jadi ketika Bapak Ibu tadi kita hasilnya misalnya ya, kita contohin lagi. Kita contohkan di SQL online kita tadi. Ini kita tambahkan lagi group by-nya. Group by. Tadi, group by. Purchase at, karakter name. Nah, Bapak Ibu di sini hasilnya kan seperti ini tadi. Oh, si guru domba itu pada tanggal 10/10 belanjanya 1-1. Tapi ini sekarang kita ganti sum dulu. Sum price. Duh. Hilang. Panjangan. Sum price. Nah, kita sum, hasilnya kan kayak gini. Saya pengen ini lebih spesifik lagi, kita tambahkan having. Having sum
price sum price-nya itu di sini kan 56. Saya pengen having time price itu kurang dari 6. Kurang dari 6 misalnya. Dia harusnya cuma 2 ya dapatnya. Nah, jadi hasilnya keluar 5 sama 3. Nah, Bapak Ibu semua bisa menggunakan query having untuk lebih menspesifikkan select hasil dari sum price-nya ini. Itu mempersempit. Jangan menggunakan kategori where. Misalnya tadi where-nya pengen ditambahin. Saya ditambahin price kurang dari 5. Ini nggak bisa. Nah, karena maaf, sampai kurang dari 6. Kita coba. Hapus dulu having ini. Nah, di sini akan sedikit berbeda karena di sini dia menghapus semua price yang kurang dari 6. Nah, kalau lebih baiknya Bapak Ibu menggunakan having. Nah, kalau having dia memang lebih fokus untuk mempersempit pada hasil fungsi agregat kita tadi, sum-nya gitu. Gitu. Ini karena datanya sedikit ya, jadi efeknya belum begitu terasa ketika kita menggunakan pada where gitu. Kalau datanya udah banyak, nanti hasilnya akan berbeda. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan Bapak Ibu semua. Nah, contoh having, penggunaan having seperti itu. Kemudian, ya ini yang terakhir ya. Oke, having where. Nah, oh ya, di sini jelasin juga bahwa where itu mencari keseluruhan tabel, sedangkan having hanya mencari baris yang telah di group. Nah, kalau kayak tadi, kenapa lebih penting menggunakan, sebenarnya hasilnya kan bisa aja sama ya, bisa aja sama. Seperti ini tadi, n price kurang dari 6. Nah, hasilnya bisa aja sama, tapi secara nanti kalau udah kita mengenal big data ya, data yang besar gitu kan, database yang manajemen database-nya, ini akan lebih memakan banyak waktu untuk memproses karena dia akan berpikir untuk mencari semua data yang ada di purchase ini yang kurang dari 6. Sedangkan having sum price dia cukup menyeleksi hasil yang udah di sum price yang kurang dari 6. Nah, itu akan lebih singkat waktu ketika dia menghasilkan data, mentransfer data dari SQL-nya ke website kita. Gitu. Nah, seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu semua jika ada yang ingin ditanyakan. Untuk materi kita sebenarnya cukup sampai di sini dulu. Untuk materi manipulasi datanya hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Enggak. Ada. Silakan Bapak Ibu semua. Nanya Pak Eji. Ya, silakan Bu Meti. Jadi gimana Pak Eji bisa dijelaskan dengan bahasa yang sederhana kali ya Pak ya? Tadi kan dijelasin yang SQL, pemanfaatan dengan SQL online, SQLite online, terus tadi ada sampai P juga. Nah itu tadi ya katanya yang dihubungkannya dengan PHP yang nanti akan dipelajari gitu ya Pak ya? Bisa diceritakan lagi nggak Pak gimana itu Pak?
Oh ya Bu Miti. Jadi sederhananya seperti ini. Gimana ya? Jadi kita kan SQLite Online ini hanya saya karena di sini mudah ya untuk mengimport filenya. SQLite Online ini cuma untuk belajar mencoba query-query yang ada di SQL. Kenyataannya dalam prakteknya nanti kan aplikasi kita bentuknya seperti ini. Seperti aplikasi yang sudah saya berikan nih. Aplikasi apa jasa cuci ini kan. Nah, nanti di aplikasi jasa cuci dia memanggil SQLite Online itu menggunakan bahasa pemrograman PHP namanya Bu Meti. Nah, tapi di dalam PHP itu dia akan memerlukan bahasa pemrograman SQL gitu untuk memanggil database. Contohnya seperti ini. Nah, ini select name ini merupakan bahasa pemrograman SQL. Penggunaan SQL-nya itu jadi adalah enkapsulasi dari bahasa pemrograman PHP gitu. Di dalam PHP itu ada query-query yang kita inginkan untuk memanggil database dari SQL. Gitu. Nah, localhost ini merupakan tempat untuk kita menaruh database manajemen sistem kita tadi, Bu Meti. Database SQL kita. Oh, Nah, oke sip. ini hanyalah tempat kayak Iya. wadah ibaratnya kalau kita ibaratkan misalnya mobil apa ya kita ibaratkan kulkas lah ini kulkas misalnya website kita itu kulkas ini kan website nih kulkas nah tampilan depan kulkas fisiknya seperti ini nah di dalam kulkas itu kan banyak makanannya nah banyak isi makanannya itu isi data-data ini itu ada di DBMS ini isinya nah untuk memanggil dari aplikasi ini kan loncat klik saya klik klik laporan. Nah, laporan ini kan dia memanggil data ini Bu Meti. Nah, data ini dia memerlukan query untuk berhubungan dengan database ini. Nah, ini database tadi. Nah, query-nya contohnya seperti ini tadi. Dia manggil kan query-nya select name sum total from transaction. Nah, ini query SQL yang diperintahkan oleh bahasa pemrograman PHP untuk memanggil database-nya tadi. Nah, hasilnya dibaliklah sama dia ini. Oh, di sini nggak ada isinya, 0 gitu. Jadi hasilnya di sini dikeluarin 0 gitu. Nah, seperti itu. Jadi dia website itu nanti terbentuk dari beberapa bahasa pemrograman. Ya kan ada pemrograman SQL, database-nya, ada pemrograman PHP-nya. Tapi nanti ketika menyentuh tingkatan PHP itu semua baru dikombinasikan. Karena di sini PHP juga nanti dia akan seperti ini kan echo ini artinya kalau di PHP itu adalah print dia akan nge-print HTML. Nah ini kan HTML nih bahasa pemrograman HTML. Nah saya nggak menjelaskan lebih lanjut ya karena ini akan keterkaitan sama PHP. Cuma saya berusaha menjelaskan penggunaan database nanti itu ada di sininya gitu di query yang kita panggil ini seperti itu. Silakan ada lagi yang ingin Ya, ditanyakan baik, Bapak Ibu. makasih Pak Eji. Sama-sama Bu. Ingin ya kan silakan. Kalau tidak saya kembalikan ke moderator. Silakan Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi dikarenakan Pak Rido ada urusan ringan ya dengan MC Home, moderator saya ambil alih. Bapak sekalian, presensi sudah kita share ya di kolom chat di presensi kelas, mohon kiranya bisa diisi. Kemudian apakah masih ada hal yang kurang jelas, mungkin kita bisa langsung diskusikan ya. Kita mungkin masih ada waktu sekitar 15 menit terkait penjelasan dari Pak Rezi tadi ya, terkait manipulasi database. Atau izin Pak. Ya, silakan Pak. Mau tanya untuk Pak Ezi ini, kalau pengalamannya itu pembuatan database itu apakah lebih mudah lewat PHP MyAdmin atau diketik manual itu file SQL-nya, Pak? Ya,
Sekarang Pak Edi, jadi ada pertanyaan untuk membuat database apakah lebih mudah lewat PHP MyAdmin atau di ketik awal? Oke, terima kasih atas kesempatannya Bapak Livio. Jadi pembuatan database itu sebenarnya PHP MyAdmin ini adalah sebuah aplikasi atau sebuah aplikasi open source Bapak Ibu semua untuk membantu kita memudahkan kita melakukan pengolahan database. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi ibaratnya ini adalah versi pengolahan datanya yang kalau dulu kan kita mesti manual nih. Saya create database dan sebagainya. Nah, kalau di PHP MyAdmin itu kita sudah bisa klik-klik aja gitu. Kayak tadi misalnya kita pengen buat database, klik. Jadi jelas jauh lebih mudah gitu. Jauh lebih mudah dibandingkan kita menggunakan command prompt ya. Misalnya seperti CMD gitu. Command prompt. Nah, kalau dulu kan kita menggunakan command prompt untuk membuat database misalnya. Nah, kita menggunakan command prompt. Nah, jelas ini jauh lebih mudah karena kalau command prompt kita misalnya nanti mau buat sintaknya misalnya create, misalnya database-nya apa namanya misalnya kan. Nah, ini mesti manual gitu. Sementara kalau di sini kita tinggal langsung aja kan nama database-nya apa misalnya. Ya, oke gitu. Create gitu. Nah, itu langsung gitu. Jauh lebih memudahkan. Nah, seperti itu sih. Oke. Terima kasih Pak. Itu aja. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Jadi paradigma sekarang ini software-software untuk programming ya, misalnya semakin mudah gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, untuk membuat database kita melalui PHP MyAdmin, jadi tidak perlu mengetikkan query language-nya lagi gitu ya ini. Jadi tinggal langsung klik-klik generation gitu atau next generation. Cuma memang secara basicnya sebenarnya kita tahu gitu kan, tahu bagaimana sintak untuk membuat database gitu kan, create database seperti apa gitu kan. Memudahkan kita mengefisienkan waktu tepatnya ketika kita membuat database, jadi kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam software tersebut. Lalu ada pertanyaan lagi Pak Edi, ada di kolom chat, jadi saya coba bacakan ya. Kalau tabelnya dalam bentuk Excel bisa diimport ke SQL nggak Pak? Ya mungkin silakan Pak Edi langsung dijawab ya. Oh ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Kalau tabelnya di Excel, kalau tabelnya dalam bentuk Excel bisa diimport ke SQL enggak? Ya, sebenarnya bisa aja. Cuma untuk apa namanya? Makanya kalau dia bukan nggak langsung diimport ke SQL ya, tapi tetap ini harus di convert dulu gitu. Jadi Excel-nya Bapak convert dulu, baru ke SQL, baru dari SQL-nya baru diimport gitu. Jadi tetap dia formatnya untuk importing di database itu tetap harus formatnya SQL gitu. Tapi kalau dari Excel ke SQL itu bisa aja di-convert. Karena sekarang udah banyak ya, apa namanya, converter SQL. Nah, sebenarnya bukan converter SQL. Jadi converter SQL itu juga dia mentranslate seperti saya contohin dulu. Saya contohin tabel Bapak. Saya contohkan dulu. Nah, tabel database kita yang ada di sini, ini kan sebenarnya dia formatnya create tabel dan sebagainya. Nah, aplikasi-aplikasi converter Excel to SQL. Nah, aplikasi-aplikasi converter to SQL ini, nah seperti SQLizer ini, dia itu sebenarnya membaca, dia berusaha membuat file yang Excel yang sudah kita kirimkan tadi, itu dibuatnya seperti ini. Karena dia kan udah tahu nih, umumnya kalau Excel itu judul tabelnya nanti tabel nama judul Excel-nya. Terus
ID biaya ini kolom baris pertama Excel-nya gitu. Jadi dia cuma mengconvert-nya, tapi nggak bisa juga kita langsung melewati localhost PHP MyAdmin ini langsung langsung import file Excel-nya tadi, itu nggak bisa. Nah, jadi Bapak bisa memanfaatkan misalnya kayak gini, converter gitu. Nah, itu bisa. Tapi dengan catatan Bapak tetap harus mengecek file-file yang ada. Contohnya di sini my file has a header row. Jadi ini yang jadi header barisnya. Jadi apa variabelnya gitu. Seperti itu. Cuma kelemahan dari converter seperti ini artinya dia mengenerate seperti ini ya. Ini kan ada jenis datanya nih. Nah, jenis data in-nya ini nanti dia mencoba menyesuaikan dengan isi data tabel kita yang paling besar gitu. Jadi misalnya in biaya yang ada isi value yang ada di dalam tabel kita itu misalnya ada nilai biayanya ada 1.000.000. Nilai in-nya itu integernya cuma sampai berarti kalau 1.000.000 itu 6 digit gitu. Nah, berarti cuma sampai 9 digit gitu. Nah, kalau yang di sini nanti bisa Bapak custom. Misalnya saya pengen in-nya itu, integernya itu, array-nya itu sampai berapa gitu. Nah, sebenarnya masih banyak yang perlu kita jelaskan ya Bapak Ibu semua. Jadi di sini juga saya perlu menjelaskan sebenarnya nanti di dalam sini ada array gitu kan. Nah, array itu artinya kapasitas penyimpanannya gitu. Penyimpanan karakternya gitu. Nah, integer 10 di sini artinya bukan berarti maksudnya 10 angka ya, tapi maksudnya dihitung dari coba notepad. Nah, dihitungnya seperti ini dia. Maaf agak melenceng sedikit. Misalnya ada huruf 1 2 3 4 5. Misalnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, saya ada 10 kayak gini. Nah, ini itu kalau dihitung ada berapa value yang di dalam sini. Nah, ini nanti array-nya dihitungnya ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi array yang di sini itu 11 itu Bapak Ibu semua. Nah, kalau di pemrograman seperti itu. Jadi di sini integer yang angka yang kita masukkan ini tidak bakal bisa masuk di sini karena di sini kita batasi cuma sampai 10 gitu. Berarti ini mesti 11. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati juga kalau misalnya Bapak saya pengen buat database biar lebih gampang dari Excel. Kemudian saya convert ke SQL tadi kan gitu kan. Kelemahannya seperti itu gitu. Dia cuma mengambil value yang terbesar yang ada di dalam tabel kita. Jadi tetap diperhatikan. Ya, ini untuk penggunaan jangka panjang tergantung Bapak Ibu semua. Nah, itu pengennya berapa banyak data ini. Nanti itu ada pertimbangan pembuatan database-nya. Oke, segitu dulu mungkin. Silakan ada yang ingin ditanyakan lagi. Ya, gimana Pak Ganes? Cukup ya? Yang lain mungkin ada lagi? Kita masih ada sekitar 5 menit lagi sebelum kita closing. Silakan Bapak Ibu, kalau yang mau didiskusikan lagi. Oke, kalau tidak ada diskusikan, mungkin saya memberitahu ya. Jadi sebenarnya di SQL PHP MyAdmin, Bapak Ibu sebenarnya bisa mencoba query juga di sini. Misalnya tadi kita pengen buat database SQL. Nah, di sini Bapak Ibu bisa create, misalnya saya pengen buat tabel, misalnya manual tadi ya. Create database, misalnya coba. Nah, tinggal go. Nah, nanti database cobanya ada di sini. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa juga query manual dari sini kalau pengen manual atau bisa juga secara langsung ya dari aplikasinya tinggal dari sini. Oke, itu aja. Terima kasih. Ya, untuk materinya sudah di-share ya di Google Classroom. Ada yang tanya. Silakan cek di Google Classroom untuk materinya. Sudah kita share. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada,
kita tutup ya. Cukup sekian insya Allah materi hari ini. Semoga apa-apa yang telah diajarkan oleh Pak Narji tadi bisa kita pahami dan kemudian kita aplikasikan nanti ya. Di sini kita mulai banyak harus latihan-latihan, praktek-praktek, sehingga apa yang kita pelajari tidak lupa ya, dengan kita terus mengulang-ulang, kemudian latihan, insya Allah nanti kita bisa menjadi master ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kepada Pak Narji atas materi yang diberikan pada sesi 2 ini. Insya Allah kita akan ketemu pada minggu depan ya di sesi 3. Cukup sekian dari kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Reza, Mas Livio. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Mohon maaf kalau apabila ada salah. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak.